sobat semua, di samping saya sudah ada Mas Farid. Nah, Mas Farid ini adalah seorang milenial yang memang concern di kampanye-kampanye untuk anti kekerasan dan anti perundungan. Ya, di samping saya ada teman saya Mas Farid. Halo Mas Farid, apa kabar? Halo. Halo, apa kabar? Kabar baik, Ya, kabar baik. alhamdulillah. Nah, di sini kita akan ngobrol sedikit dengan Mas Farid. Bagaimana sih menyikapi tren pemuda sekarang, Gen Z sekarang, apalagi Mas Farid ini juga sudah pengalaman sekali menjadi seorang remaja, sudah hampir 50 tahun lebih sudah jadi remaja ini. Nah, Pak Farid. Jadi bukan generasi milenial dong. Kan awet Pak Farid. Saya masih masuk ke Gen X ya. Oh, Gen X ya. Gen X ya. Dan yang ditanyakan tadi Gen Z ya. Gen Z. Iya. Memang Gen Z ini dewanya beda Mas Aldi. Iya. Dewanya Gen Z itu beda. Jadi dewanya Gen Z itu sesuatu yang viral. Jadi sesuatu yang viral itu oleh sosial media, kemudian ditunjukkan oleh satu sistem yang sosial media seperti bintang 5 menjadi pilihan, lebih baik daripada bintang 3. Bintang 3 lebih baik daripada bintang 2, seperti itu. Kemudian juga ada dewa lain seperti kalau dulu koran itu oplah. Tapi sekarang kan yang menjadi dewa kan subscriber, follower, ya toh? Itu yang menjadi dewa. Yang lebih fokus lagi, misalnya satu konten viewernya banyak, sekarang yang menjadi dewa viewer. Jadi ada pergeseran paradigma dari yang namanya era revolusi industri yang keempat, di mana semuanya manual. Sekarang era revolusi industri yang kelima ini semuanya itu seperti berubah, maka ada istilah terdisrupsi. Nah, banyak yang terdisrupsi. Termasuk misalnya kuliah 10 tahun yang lalu pakai modul, sekarang sudah pakai e-book. Mahasiswa sekarang tidak usah bawa buku tapi bawa laptop, ya toh? Terdisrupsi banyak sekali. Maka Gen Z ini berbeda dengan generasi X. Generasi X seperti saya itu kalau nggak belajar ya semuanya terbelalak. Kok gini yo? Sekarang KTP nggak harus ya dalam bentuk fisik. Ya. KTP dulu itu kan ada KTP diketik ya. Kemudian berubah menjadi KTP digital elektronik, tapi sekarang kan KTP digital. Kita pakai aplikasi nunjukin. Dan kita di bandara juga sah kan? Wah, ditunjukin pakai digital KTP atau e-KTP. Menarik tadi mengenai disrupsi ya. Bagaimana tentang disrupsi mengenai moral dan etika? Apakah juga sosial media atau mungkin keviralan yang ada ini juga berpengaruh dari Gen X, Gen Z sekarang ini? Nah, inilah masalahnya, Mas. Jadi kiblatnya Gen Z sekarang itu sesuatu yang viral. Sementara narasi digitalisasi, maksudnya budaya narasi digitalisasi, praktek baik di Indonesia itu kalah dengan narasi digitalisasi di Eropa atau di mana, kalah. Jadi ini menjadi persoalan tersendiri. Karena apa? Ya karena yang namanya apa yang sering dilihat, apa yang sering didengar, itulah yang direkam dan itulah yang diikuti. Jadi ketika konten, mereka punya interest, Mas, namanya interest. Interest itu akan terdeteksi di algoritma sosial media. Contohnya gini, Mas Aldi tidak pernah lihat iklan mobil, tapi tiba-tiba di Google mencari iklan mobil yang lama aja ya, biar enggak iklan betul ya. Iklan mobil Katana. Kemudian masuklah di katakanlah di marketplace tertentu, tiba-tiba, atau bukan marketplace, sosial media juga, tiba-tiba ada iklan ya mobil Katana, dan jual mobil Katana. Nah, itulah kita itu kurang budaya digital, budaya narasi, sementara mereka yang budaya digital, budaya narasi lebih maju, punya praktek baik, dipushlah dengan advertising, dengan iklan.
Nah, kita masih belajar itu, baru belajar lihat. Tapi Belum- lihatnya belum kemudian mulai. terpesona, menjadi praktek dia juga akhirnya, loh kok gini ya budaya Korea Selatan atau Korea Korea Utara, mungkin bahkan tahu juga Korea Utara, tapi mungkin kiblatnya kan Korea Selatan ya. Korea Selatan, generasi-generasi Gen Z itu yang namanya siapa Kim gitu ya. penyanyi grup band yang mau ke sini namanya ada 8 orang, tahu semua itu. Belum tentu penyanyi grup band yang ada di kita mereka tahu namanya. Lah itulah bagaimana interest mereka itu menjadi penentu dan kemudian ditangkap oleh algoritma sosial media dan muncullah informasi tambahan yang lagi yang jadi interest dia. Mereka makin interest lagi. Kalau nggak dikendalikan itu lihat YouTube, sosial media bisa berjam-jam. Ngeri toh? Nah, Gen Z ini mempunyai tantangan berat. Apalagi orang tuanya adalah generasi baby boomer. Iya, yang lahir setelah Perang Dunia Kedua ya. Ya, baby boomer. Iya. Jadi nggak nyambung lagi. Nah, nggak nyambung lagi. Jadi ini bahayanya ketika orang tua terlalu permisif, tidak mengatur, membatasi para Gen Z, juga generasi alfa, generasi yang umur 5 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun ini juga sudah mulai masuk ke ekosistem bisnis juga, Mas Aldi. Iya. Jadi maksudnya apa? Kalau dulu generasi alfa itu kan belum dihitung, baru generasi Z ya, generasi Z ya, yang dihitung mereka masuk ekosistem bisnis. Tapi lihat generasi alfa yang umur 7 tahun mereka sudah pakai Handphone gitu. handphonenya itu sudah masuk ke marketplace, misalnya menggunakan Gojek, pesen GoFood, pesen OVO, punya mobile banking, sudah mulai seperti itu. Sehingga mereka generasi alfa itu sudah dihitung secara kapasitas ekonomi juga sekarang. Kalau dulu kan generasi itu generasi tergantung ya, gantung kan, karena belum produktif. Nah sekarang itu sudah masuk ekosistem ekonomi, karena belanja mereka cukup besar, belanja mereka di marketplace itu besar, karena dikasih orang tua kan ngasihnya bukan uang tunai, ngasihnya kan sen, ya dah, Dana, sen, OVO, sen, GoPay, ya kan? Mereka bisa belanja sendiri, maka masuk ekosistem bisnis. Ini baru saja, belum lama. Ya, itu juga sama kayak di bukunya Pak Hermawan, itu juga mengatakan bahwa memang pasar itu dibagi menjadi beberapa. Salah satunya itu adalah netizen. Itu dimasukkan ke dalam bagian dari pasar. Entah itu umurnya berapa, yang penting kalian tuh bagian netizen, umur setahun, 2 tahun, ya nggak mungkin ya. Umur 5 tahun, 6 tahun, begitu dia jadi netizen, itu juga menjadi jadi pasar ya. Iya. Sudah dijelaskan, Ya, memang gitu. kita bergeraknya ke sana. Iya. Nah, ini saya pengen menyampaikan tentang interest, Mas Ade. Interest kita itu kalau dalam aksi itu ditentukan oleh ketika kita di satu pemberitaan Google ada berita, kemudian kita ngeklik, kita baca, itu interest. Dan kemudian akan diikuti oleh berita-berita sejenis. Interest juga ditunjukkan oleh like. Misalnya ada konten, kita nge-like, itu akan terdeteksi interest, Mas Aldi. Yeah. Buktinya apa? Setelah itu konten itu akan muncul lagi sejenis, ya tak? Akan muncul lagi sejenis. Mungkin konten tadi konten mobil lah, masih konsisten kita konten mobil. Karena sudah ada interest tentang otomotif, akan muncul otomotif. Termasuk kita tadi nge-like, dislike. Dislike itu juga interest. Jadi like dan dislike dalam sosial media itu Sama aja. sama. Interest. Ya. Sama-sama engagement. Iya. Jadi bukan berarti, aku dislike kok karena aku nggak suka lah. Berarti kamu interest. Kamu akan dapat berita yang sama. Karena dalam sosial media yang namanya pujian dan cacian itu sama. Sama. Iya tak? Tidak ada bedanya. Ya? Tidak ada bedanya.
Oke, menarik sekali teman-teman semua. Oke, berarti kalau kita bicara masalah data kita suka ini suka itu kerekod di dunia maya sana. Nah, Record. bagaimana dengan itu Pak Farid, Mas Farid? Mengenai privacy, bukankah itu juga bagian dari privacy kita yang kita berikan secara cuma-cuma ke mungkin segelintir orang ya Pak Farid ya, untuk mereka nikmati keuntungannya. Contohnya mereka juga bisa dengan mudah dapat data yang dipergunakan untuk penjualan atau yang lainnya gitu Pak. Ya, ketika kita nge-like itu kita nggak ada privacy karena sudah akan terekod di algoritma sosial media bahwa kita masuk pada segmen orang-orang yang interest, ya toh? Dan ketika kita di Instagram atau di katakanlah Instagram dengan Facebook, kita kan ada konten yang memang normal kita upload, mungkin viewernya sedikit. Tapi ketika berbayar, maka konten itu kan dibantu, di-boost dengan manajemen bekerja walaupun secara automatically, ya toh? Nah, orang-orang seperti kita itu akan terkotak-kotak, tersegmen-segmen karena interest itu tadi. Dan ketika konten yang di-upload itu sudah mendeteksi sama interestnya dengan kita, lah kita nggak ada privasi ya, kita masuk itu yang namanya konten. Jadi sebetulnya kalau kita sudah bermain sosial media, kita itu sudah bukan mulai komen, mulai nge-like saja lah, atau mulai membaca sesuatu. Itu apalagi kita ngasih komen, sudah pasti terdeteksi. Berarti harus berhati-hati ya kalau bermain sosial media ya. Hati-hati. Apapun yang kita lakukan pasti terekam di sana ya. Juga orang Indonesia itu parah Mas Aldi. Jadi kita itu nggak ada etika yang namanya etika fotografi. Kalau di asing atau internasional itu ada attitude-nya. Misalnya ada crowd nih, ada orang banyak, konser. Konser Blackpink lah besok, kan anak-anak itu, anak-anak. Di foto gitu. Lah, kalau orang luar negeri foto ini nggak akan diupload. Kalau mereka masih anak-anak, ya tak? Karena belum tentu orang tuanya mengizinkan, akan ada risiko. Nah kalau orang Indonesia, kalau nggak diupload nggak asik. Iya. Termasuk kadang-kadang anak-anak TK, anak-anak SD itu ada kode etiknya secara internasional untuk melindungi mereka. Karena ada resiko-resiko kejahatan yang mungkin menghampiri gara-gara ini diupload. Gitu loh. Nah, makanya sebetulnya kalau di dalam dunia internasional butuh permit, butuh izin. Bapak Ibu, ini foto anak-anak apakah boleh kami upload di sosial media kami? Itu harus ada izin. Nah, cuman di Indonesia itu kayaknya lawong nggak izin saja orang tuanya sendiri ngupload ya toh. Ngupload itu parah. Ya, harus banyak belajar lagi nih tentang literasi digital ya Pak Farid. Iya, itu cakap digital yang terakhir itu kan digital safety. Keamanan digital itu bukan sekedar persoalan hukum misalnya jangan menyinggung orang supaya tidak dituntut, bukan, tapi juga digital safety itu etika-etika untuk fotografi yang bisa diupload di publik itu perlu loh Mas Aldi. Besok mencari narator, mencari narasumber pakar yang menarasikan itu, supaya para orang tua itu juga sensitif, juga mengerti bahwa ini nggak baik gitu. Itu Mas Aldi. Tidak asal ya Pak Farid ya. Ya. Oke, terakhir Pak Farid, pesan-pesannya nih dari Pak Farid untuk teman-teman milenial ya. Ya, teman-teman Gen Z itu sejak lahir kan punya cakap digital. Mereka cakap digitalnya otomatis melekat 3M Mas Aldi. Menguasai multimedia, ya gadget. Menguasai multi platform, dia bisa edit ini, edit itu, tidak harus dibelajari. Karena platform editing katakanlah itu bisa banyak pilihan mereka. Itu nggak perlu kursus. Dan yang ketiga menguasai multitasking. Nah, 3 kapasitas Gen Z ini kalau mau sukses ini harus mereka kembangkan, mereka gali. Jadi nggak ada ceritanya Gen Z itu
kagok pegang multimedia, nggak ada ceritanya. Ya toh? Mereka harus canggih multimedia. Mereka harus menguasai banyak platform. Supaya kalau ngedit itu nggak harus dengan ini. Kalau dengan ini nggak asik, nggak begitu. Maka guru, dosen sekarang itu bukan sebagai sumber belajar, tapi sebagai fasilitator. Guru dan dosen sekarang itu fasilitator, Mas Aldi, bukan Nggak kayak dulu ya Pak? nggak kayak dulu. Guru belajar dulu, ya, pakai buku, kemudian gurunya pinter, muridnya 30 baru pinter. Oh, enggak kayak gitu. Sekarang itu kita mengenal namanya informasi itu skala dari banyak sumber. Nah, yang ketiga juga tentang multimedia, multitasking yang terakhir. Jadi ya ini harus disadari bahwa anak sekarang itu melakukan banyak hal di waktu yang sama. Mungkin orang-orang tua seperti saya, ya belum tua sih, tapi kalah lah dengan mereka yang bisa melakukan banyak pekerjaan di satu waktu. Gitu. Nah, itu harus dikembangkan dengan kemampuan itu dengan cakap digital. Jadi belajar lagi cakap digital, yaitu digital skillnya, digital culture-nya, digital etiknya, keamanan atau digital safety-nya. Jadi 4 cakap digital. Oke. Gitu. Menarik sekali teman-teman. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.